Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Saya dapat mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu filsafat menjas dan olahraga. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Adapun judul materi saya yaitu perkembangan olahraga di sekolah. Perkembangan olahraga di sekolah. Sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan hal, di mana nampak dari perubahan nama yang digunakan dari satu waktu periode ke waktu lainnya. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan saat itu, di mana yang pertama yaitu masa gerak badan pada tahun 1945 sampai 1950. Kedua, masa pendidikan jasmani pada tahun 1950 sampai 1961. Ketiga, masa olahraga pada tahun 1961 sampai 1966. Keempat yaitu masa olahraga pendidikan pada tahun 1966 sampai 1977, dan masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani dan olahraga. Masa gerak badan. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi seperti SMA sekarang, ditambah dengan latihan militer. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain. Yang pertama yaitu gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah. Kedua, perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. Ketiga, bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian sosial. Keempat, perlunya musik. Kelima, perlunya kepanduan. Keenam, perlunya pencegahan akses dalam perlombaan. Ketujuh, perlunya pemerintah membiayai kegiatan. Perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah. Perlunya menolong sekolah partikulir, dan perlunya selanjutnya yaitu masa pendidikan jasmani. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksana kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 6 pasal 9 tentang pendidikan jasmani tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud dari bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian seimbang menuju keselarasan perkembangan intelektualisme dan perkuatan badan. Keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga agar pendidikan jasmani tidak terpisah dari pendidikan keseluruhan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir dan batin. Oleh sebab itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan badan dalam arti preventif dan juga kuratif. Ketiga yaitu masa olahraga pada tahun 1961 sampai 1966. Dipercaya Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games keempat menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan menjadi jawaban pendidikan jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi, baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Mempertimbangkan potensi pelajar sebagai bibit olahragawan yang dapat dijadikan ladang kerja yang cepat memberikan hasil, maka dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Olahraga dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang keinginan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program olahraga belajar. Program tersebut terdiri dari program olahraga wajib dan program olahraga karya. Program olahraga kewajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya.
Keempat yaitu masa olahraga pendidikan. Masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Beberapa direktorat yang ada di bawah naungannya adalah Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penataran berada di bawahnya. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan. Demikian juga dengan olahraga karya. Adapun POPSI yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju pada tahun 1970. Berhasil menggelar kejuaraan nasional POPSI dalam cabang olahraga atletik dan sepak bola. Pertandingan sepak bola kemudian hanya sampai tingkat provinsi saja karena kesulitan biaya. Selanjutnya, POPSI berstatus pula sebagai anggota KONI, sehingga memungkinkan kerjasama yang erat dengan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Sedikit demi sedikit prestasi meningkat, demikian pula jumlah pesertanya. Tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambahkan dengan bola voli dan senam. Untuk kejuaraan POPSI, tingkat provinsi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga hanya menyediakan piala saja, sedangkan pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah daerah. Jelas bahwa Kepala Kantor Wilayah sangat menentukan tingkat luas kegiatan POPSI di suatu provinsi, serta pelaksanaan olahraga wajib sesuai dengan kurikulum 1975. Dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan, Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dalam struktur baru Departemen P dan K yang digusur tidak hanya SMA tetapi juga STO yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Direktorat Pendidikan dan Penataran. Proses pemindahan STO ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memakan waktu lebih lama karena permasalahannya lebih rumit. Baru pada bulan Mei 1976 STO diintegrasikan ke dalam IKIP dan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan. Titik ini berlaku bagi kota-kota yang ada IKIP-nya. STO Banjarmasin dan Solo diintegrasikan ke universitas setempat. Kelima, masa pendidikan olahraga dan Penjaskes 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan titik. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut dengan olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum Pendidikan Dasar 1993 dan kurikulum menengah umum 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Titik adanya perubahan-perubahan sedemikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah. Akan tetapi, dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian di sekolah. Urgensi Penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikan Penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak titik, karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi manusia. Sayangnya, peran sentral dalam makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan retorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis. Di lapangan banyak faktor pendidikan menyatakan bahwa pendidikan jasmani penting diberikan kepada anak, tetapi dalam kenyataannya jam pelajarannya terus dipinggirkan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh banyak orang sekalipun, bahkan itu pendidik. Salah satu faktor yang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan jasmani sering dianggap bidang studi pelengkap dan dalam posisi yang kurang menguntungkan.
itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai materi saya, yaitu perkembangan olahraga di sekolah dari masa ke masa. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Dita Sulaiman, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.